terus ayah maunya gimana, maksudnya bukan ayah, maksudnya kamu maunya gimana gitu, kan kamu yang minta putus sama aku, sekarang kamu tiba-tiba bilang ayah lagi sama aku. Ayang itu Jadi pengennya balikan. Ada yang ditelepon. Yaudah nanti sama aja mantannya. dibahasnya. Kalau telepon akan bener, mending ketemuan aja. pun aja udah tahu. Itu kan minta putus. Mau mengajak balik. Yaudah, ya. Dah. Ih, mantan kamu nelfon ya. Baru juga putus seminggu udah ngajak balikan. Ih, seneng ya? Seneng tapi seneng ya. najis. Katanya udah putus tapi mau ayang. Enggak, maksudnya gini loh. Ya, kalau misalnya kita putus nih ya. Terkadang tuh putus biasanya karena emosi. Aku sama dia tuh pasti emosi. Jika kita salah paham, emosi gitu kan, jadinya kan nggak enak ya. Udah putus pasti kan gitu ya. Dan ini kejadian lagi, emosi lagi. Belum sahabat kita belum disambut, belum disapa. Aja dimanapun kalian berada, kembali lagi di acara OST Obrolan Tidur. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Mantan Nah, ngajak balikan. Gimana sih reaksinya? Kita untung udah buka ya. Lembaran baru. Iya, kita udah buka lembaran baru. Ini masih mau balikan aja sama mantan, gimana sih? Kan Gini ya, harus dibuang. ini pertanyaan aku ya. Kalau mereka tuh lebih ke enggak. Kalau aku gini, kalau kita ngomongin soal mantan, kita putus berarti kan namanya mantan, berarti kan putus ya, selesai hubungan. Terkadang kalau misalnya kita putus, kebanyakannya adalah kesalahpahaman, keegoisan, dan satu lagi adalah perselingkuhan. Berarti ada lagunya. Dan terjadi lagi. Ngomongin mantan, ngajak balikan, sebenarnya nggak ada salahnya. Kalau misalnya kalian bisa memaafkan, ya udah balikan. Kalian masih punya perasaan ya balikan. Tapi dengan balikannya kalian tuh ada perubahan. Jangan sampai kalian balikan itu nggak ada perubahan. Jadi ibaratnya kayak masuk ke lubang yang sama. Nah itu percuma aja. Kecuali dia atau enggak jangan dia, tapi kalian berdua benar-benar bisa memberikan yang terbaik. Kecuali udah komitmen kali ya. Kalau komitmen jangan asal berarti. Komitmen tuh dalam artian kalau buat aku nih, komitmen itu sebuah hubungan yang lebih serius. Nah, terus balikan nggak serius buat apa dong ya? Balikannya daripada Intinya kan yang nggak ada komitmen dia. Ke ujungnya jadi pernikahan. Terus ngapain kalau pacaran nggak ada komitmen? Cinta itu bukan buat anak SD, bukan buat main-main. Kalau ngomongin soal putus mantan, kan genre-nya tuh umurnya tuh kan beda-beda loh. Kita serang si Denny sekarang. Genre. Kalian ya pacaran adalah sekolah, kuliah. Kalau misalnya kalian balikan, yang penting kalian bisa ibarat udah kakak apa yang salah, apa yang harus dirubah ya dirubah. Tapi jangan memaksakan diri untuk kalian bisa berubah jadi apa yang mereka mau. Tapi kalau misalnya salahnya di sini ya ubah, karena untuk jadi lebih baik kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah berumur dan kalian pengen punya sebuah Dengerin itu lagi trauma, kamu nggak didengerin. Nah apa gitu loh. Hey. Kamu komitmen baru, tapi kalau misalnya kalian masih pengen Udah gini daripada kamu putar-putar di situ aja, mendingan nih pakarnya bacain dong. Gimana nih kalau balikan sama Ada 5 mantan? dampak buruk balikan sama mantan. Nah, itu denger guys. Daripada kita muter-muter di situ ya, terus nggak dapat solusinya, mendingan kita kamu bilang apa? pakarnya. 5 dampak buruk balikan sama mantan. Aku cari dampak balikan dengan mantan. Oke. Kita lupa. Aku dia Kamu jadi wasit? Karena mantan itu kalau udah putus harus dibuang sama tempatnya. Bener. Kalau nggak temannya. Satu ya, 5 dampak buruknya. 1, keinginan balikan bisa bukan
karena masih cinta, Tapi namun takut kesepian. ketergantungan. Dia udah dibuang cuy sama yang ononya, balik lagi ke kita. Karena sama yang ono udah dilepasin misalnya, ya. Ngapain? Dia udah dibuang, sampah cuy. Masih dipungut. Ya plastik bisa didaur ulang. Nah, Yang kedua, coba. Tadi apa deh? 5 dampak balikan dengan mantan ya? Iya. dampak buruk. Dampak buruk. Kamu dampak baik carinya cepet. Belum lama balikan, Dukung ini. hubungan bisa kandas lagi. Nah, kalau yang udah pernah diselingkuhin pasti bakal selingkuh lagi dong. Sampai miring. Tapi miring dong. Aduh, galau. Siap lagi? Yang ketiga. Cari deh. Dia cari. Pokoknya aku mau tim ini aja huru hara aku. Ya. 3 masa depan hubungan berpotensi Buruk. tidak jelas. Tuh, berpotensi buruk. Oke, lanjutkan. Enggak, biarkan. Apalagi? Bentar, ini dari mana sumbernya? Identity Times. Oh, identitas. 4, rentan terjadi masalah dan konflik. Ya iya, rasa nggak sok? Karena udah pernah terjadi, bakalan. Iya. Nah, karena udah tahu kekurangan dan kelebihannya, dia, nah bakalan ribut lagi, nanti ribut lagi. Sekarang Ribut lagi. gini ya, Lu. Kita udah tahu. Oneng. Oh iya. Ini lubang tuh, ada lubang di depan. Kita udah pernah jatuh. Diinjak lagi. Udah diinjak lagi. Ya. Kan Terus dianya udah tahu cara triknya dia buat ngelakuin hal dia udah seperti tahu yang banget kelemahan kita. kita cuy. itu cuy. Terus yang kelima nih, Nah, yang kelima apa? membuat hubungan kembali terjerat toksik. Berarti bukan pertemanan aja yang toksik ya, hubungan juga. Dia diam. Oh dia serius. Dia mau ngocos. Ade cari cepet deh, cari deh. Jawab nih Kamu sih. provokator. Kesana kesini ya. Kesana kesini. Udah. Udah. Lima. Tuh cepet deh. Bales. Kalau aku sih ya pokoknya yang udah putus mah ya udah aja putus, mendingan cari buka lembaran baru, bikin kehidupan yang baru, jadi lebih baik lagi. Jangan bukan kita nggak boleh mengharapkan sesuatu yang udah terjadi misalnya ya, yang udah terjalin terus ya udah. Kalau misalnya komitmennya apa dulu nih yang sebelumnya, kenapa bisa sampai udahan? Misalnya Gak usah hidrokan sih. jadi kalau misalnya diselingkuhin terus kita balik lagi, ya ngapain lagi, pasti kan kita bakalan diselingkuhin lagi. Nah dia misalnya berjanji lagi nggak akan kayak gitu, tapi kan dia udah tahu kelemahan kita tadi. Kan dia bakal ngelakuin lagi hal yang tadi. Tapi kita berusaha buat move on, buat cari yang lebih baik, itu kenapa enggak gitu, daripada oneng. Oke. Istilahnya gini, apa? kalau sudah tiada baru. Oke. Siap. Balas. Ini aku dapat dari Mail Indonesia. Oke. Mail Oke. Indonesia. Oke. Oke. Balikan sama mantan, ini efek positifnya. Oke. Coba apa? Nggak apa-apa. Kita sharing aja sama sahabat kita di rumah. Apa? Kok ketawa? Dia juga ada ragukan dengan hasilnya. Akhirnya mendingan Dede balikan dulu sama matanya, terus nanti Rasain semuanya. rasain. Sama nih. Merasa lebih baik dari sebelumnya. Artiannya nih. Coba. Jika Anda merasa kehadiran dia bisa membangkitkan kehidupan, maksudnya gaya hidup lebih baik, Oke. kan? Kenapa tidak? Itu dampak positif. kan? Oke. Kecelakaan mama deh, perasaan. Ya lanjut. Nah, Oke. itu yang keduanya. Oke. Tidak mencintai orang lain melebihi dia. Tidak mencintai orang lain melebihi dia. Biasanya kan gini. Oke. Kalau kita mau membuka hati, setelah putus kan susah. Ya. Kan? Karena dia lebih tahu kita, mencintai kita, jadi kita lebih pro ke mantan. Iya. Untuk membuka lagi hati itu susah loh, artinya kayak gitu Iya, lah ya. betul. Paham kan? Betul. Karena membuka hati untuk yang baru putus kan susah kan? Iya. Tadi yang pertama kan jadi lebih baiknya buat si kitanya, tapi buat si cowoknya kan belum tentu. Kan ceritanya di sini buat berdua. Di sininya berdua. Pokoknya aku ngadu. Yang jaga cantik kok, yang ngalamin lah. Tadi kan dampak positif nih. Dampak positifnya adalah
tidak harus mengungkit lagi masalah masa lalu. Jadi kita tetap majunya ke depan, jangan ngungkit masa lalu. Oh, jadi jangan mundur. Jangan mundur dulu bro, kayak undur-undur. Maju mundur cantik. Dan terus adalah sahabat terbaik. Kenapa dibilang sahabat terbaik? Coba. Karena dia yang mengetahui kita. Oke. Ya kan, baik buruknya gitu kan. Ya mendingan jadi teman aja ya. Terus masalah perpisahan jelas dalam artian jadi ada permasalahan bisa dibereskan juga secara langsung jelas. Wah. Kenapa sih kamu begini? Karena udah saling tahu, udah pernah Nah, sepaham benar gitu kan, udah banget. pernah semisi-visi itu tadi. Nah, Oke. sebenarnya kita balik lagi. Kalau misalnya mau balikan sama mantan atau enggak sih itu tergantung kalian ya. Iya. Menurut kalian masih ada kesempatan untuk lebih baik, Ya. pasangannya kenapa tidak? Betul. Dan Tapi kalau misalnya tergantung. kalian merasa pasti dia gitu lagi, ya udah jangan. Kalau Yaudah. misalnya kalian udah punya rasa ragu jangan terusan. Kalau Yaudah. kata aku, Kalau aku dukung balikan aja. Kalau udah tahu. Konsisten hidup ternyata. Sebenarnya gini, Apa? gimana kualitas hubungan waktu itu? Ya, Kualitas benar. hubungan kalian pada saat itu seperti apa? Nah, Kalau seperti misalnya, apa? misalnya nih ya, ini misalnya nih, kemarin putus gara-gara salah paham, tidak disertai dengan orang ketiga ya. Iya, tidak Itu disertai tentang ke- ego lah. Itu Iya. kalau sikap dan yang lain-lain itu bisa dirubah. Betul. Kalau menurut saya. Gitu. tapi jangan dipaksain juga untuk berubah, karena Nah, orang itu sifatnya berubah dua-duanya. berubah. Iya, Kalau- jangan berubah karena seseorang, tapi berubah karena diri sendiri Dan memang untuk lebih baik yang lebih lagi. baik lagi. Berubah sepihak juga itu nggak lucu, udah nggak akan bagus. Iya. Jadi diri sendiri aja. Ya. Tapi menurut aku nih ya, biasanya Iya. orang aku mah enggak sih. Jadi Kalau ngomongin masalah pasaran, berubah pasti. Oke, masalahnya gini, kalau misalnya orang putus pasti kan ada penyesalan. ya Penyesalan itulah yang membuat Iya. kalian belajar. Penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan kan pendaftaran, cuy. Iya. Ngantri dong. Tapi kalau masalahnya- gue mulus. Tapi masalahnya kalau misalnya kita tidak mendapatkan pelajaran itu, kita nggak akan bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Iya. Untuk Iya. pasangan mau itu balik lagi sama Berarti pacaran juga pengalaman dong ya. pelajaran Pelajaran banyak banget. Pelajaran hidup, benar. Gitu. Kita belajar dari pengalaman, dari kegagalan, dari Iya. ribuan kegagalan pasti. Insya Allah kita bakal berhasil. Jadi mantan itu Iya. bukan sebagai musuh, tapi adalah seseorang yang bisa membuat kita belajar arti kehidupan kita itu. Tapi kalau udah jadi mantan, bisa aja selain balikan lagi bisa jadi temen dong, bisa Bisa jadi dong. sahabat dong. Tapi kalau mau jadi teman ya, biasanya nih cowok kalau misalnya masih nganggap pasangannya atau ceweknya adalah mantannya ceweknya itu adalah teman, biasanya masih punya perasaan. Kalau cewek biasanya beda. Mau temenan sama cowoknya, enggak juga mantannya berarti udah Kan kalau cowok kan pakai logika, nggak pakai perasaan. Tapi Kalau kalau cewek cowok tuh, gitu loh, misalnya- kebanyakannya gitu loh. Kalau misalnya gini ya, ada mantan kita nih tiba-tiba ngotot pengen balikan, itu gimana sih? Ilfil nggak? Ada. ada. Kalau misalnya Iya. kayak tadi mantan melopot, mereka kan baik-baik. Iya. Kalau kalau baik-baik sih ngotot oke. juga ilfil lah. Tapi lu mau balikan lagi masih tetap manggil ayang, berarti lu masih suka ya. Dia keceletot. Oh, keceletot. Ya, tadi juga Nah, ayang gitu kan. abis ini, abis syuting ini, kita tidur, kita bobo, dia Teleponan lagi kita teleponnya ketemuan dan makan malam ya. Iya benar. Makan malam. Nah, kamu nih pernah nggak Gimana? diminta balikan sama mantan? Aduh lupa. Kayaknya ngotot banget ya tadi dia nggak mau. Ini kayaknya ada pengalaman. ya. Enggak sih, kalau waktu SMP, SMA ada yang kayak gitu ya, udah putus, minta, jadul banget ya SMP, SMA ya. Tapi kalau misalnya udah sekarang sedewasa ini, kalau misalnya udah nggak sepaham ya kita putus ya udah putus aja, tapi masih tetap bersilaturahmi baik aja, Iya. gitu. Kalau aku sih dulu pengalamannya Kalau dulu kan sampai bawa jam, bunga, coklat kalau pengen balikan lagi kan. Tapi kalau udah dewasa kayak gini sih lebih ke Apa? memahami apa sih masalahnya nih ya, kita nggak bisa balik lagi atau nggak bisa sepaham lagi, ya udah kita jadi temenan aja silaturahmi baik gitu. iya sih. Gitu aja. seadanya Karena bisa kita dewasa masing-masing. ya kita berusaha bersikap dewasa aja. Jadi kalau aku sih Sabar ya. nggak pernah minta. Nah, aku dukung kamu balik lagi aja. Iya, Ya kalau cerita misalnya sih. mantannya lebih baik, kenapa enggak? Iya. Iya, aku mau cerita. Oh ya. Apa ngajar banget sama orang tua. Apa. Kalau aku dihantui pernah. Jantuin. Nanti masuknya. Dihantui. Wah, ada lagunya tuh.
dia meninggal. Kamu Kan dihantui. seperti hantu. Nah, apa? Kamu seperti kunti. Kenapa jadi dia kayak buntutin kamu gitu? Dia hantuin aja gitu sih. Dihantuin gimana maksudnya? Main dukun. Di Marakayangan Joy, digentayangi gitu di mana-mana gitu. Iya, berarti dia ngikutin kamu gitu. Oh, Iya. enggak. Tapi bukan cara benar-benar ngikutin. Cuman di saat aku ada di situ dia Ada yang gitu. menyebarkan yang lain-lain. Oh. Isu Padahal- gitu, isu. Iya. Oh, isu. Dia pengen baikan sebenarnya. Baikkan tapi menyebar isu gimana sih? Itu yang kalau nggak ada baru kerasa gitu kata Bang Haji. Iya. Roma. Baru itu tadi nyanyi. Kalau tidak apa sih? Nggak ingat, aku tahu sih lagu itu tapi aku tahu, apa. cuman aku nggak hafal. Jadi menurut kalian nih ya sahabat kita di rumah, balikan sama mantan itu worth it atau tidak? Kalau misalnya kita bertiga sih beda-beda pendapat. Beda-beda pendapat. Gitu. Wajar ya. Ya. Wajar. Kenapa mantannya tidak dimaafkan saja? Ini kan besok mau lebaran. Iya ya lupa. Ya kan tadi aku udah bilang. Om gimana sih? Aku udah bilang ya sama kalau sudah dewasa itu lebih ke silaturahmi aja. Jadi tetap berteman tapi tidak balikan. Nah, jadi ini Oh, jadi- pertanyaannya. Jadi lebih baik buka lembaran baru. Pertanyaannya buat Kalau si mau Dede. lebaran di rumah nggak apa-apa sih. Pertanyaannya buat si Dede. Apa aja bawa amplop? Maafin aja. Bawa amplop ya, boleh ya salam tempel. Ini dia lagi. Sini balikan Nangis aja. tuh, itu ketawa. Oh ketawa kok. Gue kayak nangis sih. Apa? Pokoknya sahabat kita di rumah bisa share ya. Yang tadi worth it nggak nih balikan sama nggak balikan. Terus tetap kita harus maafin ya, bener kan? Kita harus tetap maafin dong sama kejadian-kejadian. Karena kan nggak sepenuhnya kesalahan dari mantan kita tuh, pasti kan ada kesalahan dari kita juga kan. Maafin Ran, besok lebaran. Dimaafin mah dimaafin kan, cuma balikan enggaknya. Coba bilang dulu dong sama mantannya, dimaafin nggak? Udah, ke sahabat kita aja. Ke sahabat kita, maafin Mohon ya. maaf, lahir dan Yuk. batin. Mohon maaf lahir dan batin ya, jangan lupa tetap saksikan OST Bandung Kita ID Jam 19.30 setiap hari Minggu. Pokoknya buat sahabat kita di rumah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kita bertiga OST Rani, Dila, Artamoni, dan jangan lupa ya. saudara kita ya, Bang juga ya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya kita selama syuting OST ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terlalu banyak gibah juga mohon ya maafkan. Ya. Dan kita selalu mohon kepada kalian semua sahabat kita di rumah jangan di skip iklannya. Pokoknya follow lagi kita juga ya. Pokoknya Jual recehan kita cuy. buat mantan kita ya. Jadi Mohon maaf lahir dan batin. Kita mau pulang kampung dulu. Kita mau pulang. Gak boleh pulang kampung. Iya lupa kan PPKM ya level 4 sekarang ya. Gak tahu level berapa pokoknya. Oh iya jarak bener. dulu ya. Ya udah pulang kampung, mendingan di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Mendingan nontonin kita aja terus. ya Ya. kesehatannya juga harus pakai Nah. masker. Terus apa minta cuci tangan apa? Nah, silaturahminya lewat virtual aja dulu ya. Dan pokoknya sahabat kita di rumah jangan lupa saksikan OST setiap hari Minggu jam 11.30 hanya di channel Bandung Kita ID. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.